Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdiri teguh dalam penganiayaan, menemukan kekuatan dalam janji Tuhan untuk membenarkan umat-Nya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 13 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka, mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 13, ayat 1 sampai ayat 8, yang memuat nubuatan melawan Babel. Bagian ini ditulis pada masa ketika Babilonia sedang menjadi kekuatan yang sedang berkembang setelah era pemerintahan Raja Hizkia, dan mencerminkan ketegangan dan konflik geopolitik pada masa itu. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, kerajaan Babilonia, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar II, sedang memperluas pengaruhnya, dan berupaya menegaskan dominasinya atas negara-negara tetangga, termasuk Israel. Kampanye militer Babel yang agresif, dan taktik penindasannya, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan di antara bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bangsa Yehuda. Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan, yang memperingatkan akan penghakiman yang akan menimpa Babel karena kesombongan, penyembahan berhala, dan perlakuan buruk terhadap umat Tuhan. Yesaya 13, ayat 1-8, adalah salah satu nubuatan tersebut, yang memproklamirkan kehancuran Babilonia sebagai hukuman ilahi atas kejahatannya. Konteks bacaan firman Tuhan hari ini adalah ketidakstabilan dan ketidakpastian politik, karena kebangkitan Babel mengancam keseimbangan kekuatan yang ada di wilayah tersebut. Nubuatan Yesaya berfungsi sebagai pengingat, bahwa tidak ada kerajaan atau pemerintahan yang berada di luar penghakiman Allah, dan pada akhirnya, Dia berdaulat atas semua bangsa dan penguasa. Secara keseluruhan, bacaan firman Tuhan hari ini mencerminkan kondisi politik yang penuh gejolak di wilayah timur dekat pada masa kekuasaan Babilonia, dan ini berfungsi sebagai peringatan akan konsekuensi dari kesombongan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kita saat ini, orang-orang percaya di seluruh dunia terus menghadapi penganiayaan dan pertentangan karena iman mereka. Entah itu berbentuk diskriminasi, pelecehan, atau bahkan kekerasan, realita penganiayaan adalah pengingat yang keras, bahwa mengikut Kristus itu, harus bayar harga, dan harganya itu mahal. Namun, pesan Tuhan kepada kita, seperti yang digaungkan dalam firman Tuhan hari ini, adalah pesan pengharapan dan kepastian. Dia berjanji untuk membenarkan umat-Nya, dan memberikan keadilan kepada para penindasnya.
Ayat ini mengingatkan kita, bahwa betapapun suramnya keadaan kita, Tuhan melihat penderitaan kita, dan pada akhirnya akan membenarkan kita. Lebih jauh lagi, Tuhan memanggil kita untuk percaya pada kedaulatannya, dan berdiri teguh dalam iman kita, mengetahui bahwa Dia menyertai kita di tengah penganiayaan. Sama seperti Tuhan melepaskan umat-Nya dari Babel di masa lalu, Dia juga akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita saat ini. Kekuatan dan keyakinan kita bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, melainkan dari janji Tuhan. Dalam menghadapi penganiayaan, marilah kita berpegang teguh pada firman-Nya, dan menemukan penghiburan hanya di hadirat Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menanggapi segala bentuk penderitaan dengan iman dan keberanian. Pertama, marilah kita berdiri teguh dalam iman kita, dan tidak mau mengkompromikan keyakinan kita saat menghadapi tantangan. Seperti para pria dan wanita yang setia sepanjang sejarah, yang rela menanggung penganiayaan demi Kristus, marilah kita juga tetap teguh dalam komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Kedua, marilah kita berdoa bagi para penganiaya kita, dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang berdoa bagi mereka yang menyalibkan Dia. Walaupun mungkin sulit, memberikan pengampunan dan kasih kepada musuh kita, menunjukkan kekuatan anugerah Allah yang transformatif. Terakhir, mari kita temukan kekuatan dalam komunitas. Mengelilingi diri kita dengan rekan-rekan seiman yang dapat menyemangati, mendukung, dan mendoakan kita, sangatlah penting pada saat kita mengalami penganiayaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, atas jaminan bahwa Tuhan akan menyertai kami di saat penganiayaan maupun kesulitan. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk berdiri teguh dalam iman kami, percaya pada janji-Mu untuk membenarkan umat-Mu. Tolonglah kami untuk bisa mengampuni para penganiaya kami, dan mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Semoga nama-Mu dimuliakan, baik di saat kemenangan maupun di saat cobaan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.